untuk ke suatu negeri. Saya tidak tahu negeri itu di mana. Nah, seperti ini manusia. Saya sangat berterima kasih kepada kalian. Sudah menjadi lantaran untuk kesembuhan saya. Mungkin kalaulah tidak ada peran kalian di dalam kehidupan saya, mungkin saya tidak akan selamat. Saya sangat berterima kasih. Ya, kebetulan juga yang Romo Agung Pinayungan, kita semua sedang memiliki sebuah permasalahan yang ada di wilayah lereng Gunung Slamet ini, sehingga waktu itu kita memiliki niatan untuk datang bertemu dengan Eyang Romo Agung. Tapi setelah kita sampai, malah kita mendapatkan kabar bahwasanya Eyang Romo Agung terkena musibah. Iya, terakhir kali yang saya ingat, waktu itu saya sedang dalam perjalanan menuju ke tempat saudara saya. Namun di tengah-tengah perjalanan, kami dihadang oleh makhluk yang saya tidak tahu itu makhluk apa. Yang jelas, makhluk tersebut memberikan serangan terhadap saya. Apakah makhluk itu dengan ciri-ciri berwarna putih berkepala pelontos? Iya benar. Justru karena makhluk itu, saya membicarakannya terhadap saudara saya. Seperti ini manusia. Beberapa pekan terakhir di wilayah, terkhususnya di wilayah lereng Gunung Slamet, terjadi pembicaraan yang mungkin sedikit itu menakut-nakuti para warga yang tinggal di wilayah Gunung Slamet. Karena ada makhluk yang sedang membuat sesuatu di Gunung Slamet. Dan diyakini baik saya maupun warga sekitar itu adalah makhluk pembawa bencana. Namun yang saya yakini juga, makhluk itu tidak bekerja sendirian, melainkan ada yang duduk di atasnya. Saya melakukan sebuah penelitian ataupun saya memeriksa dengan sebegitu kuatnya ataupun sebegitu rapatnya saya melihat ataupun memeriksa makhluk itu. Ternyata memang benar. Makhluk itu berada dalam kendali salah satu makhluk yang bernama Wijalukumboro. Saya tidak tahu apa niat dan tujuan dari Wijalukumboro itu menyebarkan makhluk-makhluk yang membuat takut para warga, yang diyakini itu akan membawa bencana. Seperti ini, Romo Agung Pinayungan. Sebenarnya permasalahan ataupun kedatangan kami semua ke wilayah lereng Gunung Slamet juga ingin menyelesaikan mengenai permasalahan itu. Kami semua sudah mengetahui bahwasannya apa sebenarnya makhluk putih berkepala pelontos itu, siapa dalang dibaliknya, tujuannya apa. Kita semuanya sudah mendapatkan informasi itu. Namun di langkah ini kita sedikit terhenti karena informasi yang kami dapatkan
sekarang itu belum menemukan jalan keluar, ingin ke arah mana. Untuk tujuan dari Wijalukumboro sendiri, menurut secara garis besar adalah balas dendam terhadap ayahandanya atas ketidakterimaan pembagian hak waris. Itu secara garis besarnya. Lalu sejauh apa perjalanan kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya manusia, ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Wilayah dari Gunung Slamet ini, para warga mempercayakan keselamatan dari Gunung Slamet dan siapapun yang tinggal di sana dipercayakan kepada saya. Ya, itu adalah kewajiban ataupun tugas dari Romo Agung Pinayuhan. Namun kita sebagai sesama makhluk yang tinggal di sekelilingnya juga memiliki kewajiban untuk melindungi. Ya. Dan di sini kami berhenti di mana kita itu tujuannya menghentikan langkah dari Wijalukumboro. Nah, kita sudah mengetahui ternyata Wijalukumboro itu kayak juga dinaungi sebuah kekuatan besar. Nah, di sini saya sendiri baru mendapatkan informasi terakhir, yaitu cara untuk menghentikan Wijalukumboro itu tertulis di secercak kertas yang berisikan tulisan Demang, ya. Demang Polo Bau. Demang Polo Bau. Sama air Harfiasin. Nah, kami semua belum mengetahui apa maksud dari kedua kalimat itu. Sebentar. Damang Polo Bau. Damang Polo Bau. Sebentar. Nama yang kalian ucapkan tidak terdengar asing bagi saya. Justru saya kerap kali mendengar nama itu. Bahkan semenjak saya masih anak-anak. Namun, yang saya ketahui itu hanya sebuah dongeng. Sebuah cerita. Iya. Jadi, di waktu saya anak-anak, saya memiliki masalah kepada tidur. Saya sangat tidak bisa kalaulah tidur tanpa ada cerita yang menemani saya. Almarhumah ibu saya sering menceritakan dongeng tentang Damang Polo Bau itu. Lah, Damang Polo Bau, lalu apa yang diceritakan oleh ibu Romo Agung itu seperti apa? Saya masih ingat betul cerita yang sering diceritakan oleh ibu saya untuk menghantarkan saya tidur. Jadi seperti ini, menurut cerita yang disampaikan oleh ibu saya, Demang ataupun Damang Polo Bau itu seseorang ataupun sesosok makhluk yang memiliki kemampuan lebih. Selama hidupnya dia selalu belajar bagaimana bisa meningkatkan kekuatannya hingga benar-benar mencapai batasannya. Dari semangat dia untuk belajar, Demang Polo Bau itu benar-benar mencapai kekuatan yang sangat luar biasa. Jauh melebihi makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya. Namun ternyata kekuatan yang didapatkan oleh Demang Polo Bau itu bukan digunakan untuk melindungi, melainkan setelah dia mendapatkan ilmu ataupun kekuatan itu,
para warga menjadi takut. Dan Demang Pulau Bau malah memanfaatkan ketakutan itu